Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita berhasil melaksanakan ibadah yang sangat istimewa, salat subuh secara berjamaah. Ini bagian dari rahmat Allah kepada kita, dan rahmat Allah itu lebih luas daripada segala sesuatu. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih dari segala sesuatu. Dan ini bagian dari hidayah Allah SWT kepada kita. Karena kalau kita tidak mendapatkan hidayah, mungkin saat ini kita jazakumullah khair. Mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi bermaksiat. Kalau ini dimatikan, ini nih. Ini. Ya. Mungkin saat ini kita dalam kondisi bermaksiat. Yang lain silahkan, tidak apa-apa. Yang ini aja. Allah SWT berkata, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena rahmat dari Allah, seandainya kalau bukan karena fadilah dari Allah, mungkin saat ini kita sedang akan bermaksiat, mengikuti setan sedikit demi sedikit. Gitu. Dan ini sesuatu yang harus kita syukuri bersama karena kita mendapatkan rahmat yang begitu besar. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Tentang Nabi kita ini ada banyak hal yang harus kita ketahui sebenarnya. Saya ingin menerangkan ini di kesempatan lain. Untuk yang hari ini nanti saya akan kaji ayat-ayat yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas terkait untuk orang-orang yang sudah berumur sepuh, sudah mendapatkan banyak tanda kematian. Ini nanti akan kita kaji. Tapi berkaitan dengan tadi tentang Rasulullah SAW ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Kalau dalam kajian Islam itu, Nabi ini menjadi sebuah muara dari seluruh manusia. Yang pertama, muara dari iktidak. Nabi itu sumber atau pusat dari contoh seluruh manusia, maka manusia akan mencontoh beliau. Maksudnya mencontoh itu apa? Mencontoh itu Nabi ngapain saja kita ikuti, iya kan?
Nabi sholatnya 5 waktu dengan cara seperti apa, kita ikuti. Nabi makannya seperti apa, kita ikuti. Itu namanya iktidak. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktidak atau ittiba, mencontoh atau mengikuti. Nabi pakai bajunya seperti apa, kita ikuti. Itu poin 1, Pak. Apa poin 2? Nabi ini menjadi muara atau sumber dari hub, cinta. Dan banyak orang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, ada satu hal yang antum semua harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh sedikit pun melenceng dari contoh beliau. Tidak boleh. Sholat subuh 2 rakaat, ya 2 rakaat, tidak boleh lebih dari itu. Itu namanya mencontoh. Tapi ada kalanya mencontoh dalam hal-hal yang sifatnya tidak wajib. Artinya tidak saklek harus seperti itu. Cuman ada ikatan-ikatan tertentu. Contoh ya, Anda kalau haji berapa kali, Pak? Umpamanya Anda punya uang banyak, haji berapa kali? Mungkin setiap tahun Anda akan haji kan? Kalau mengikuti Rasulullah, haji cuma sekali. Kalau mengikuti Rasulullah, haji cuma sekali. Haji wada lagi. Haji wada, haji terakhir. Umur terakhir, tahun terakhir, di mana Rasulullah SAW setelah itu, setelah beberapa saat setelah haji wada, beliau wafat. Pertanyaannya, siapa yang tahu besok akan mati? Kalau kita betul-betul harus persis haji sebagaimana hajinya Rasulullah. Akhirnya saking kuatnya cintanya kepada Allah, saking kuatnya cinta kepada Nabi, dia haji setahun sekali. Duitnya banyak, duitnya terserah, yang penting besok muncul lagi duit, haji lagi. Begitu. Atau umroh. Ini alhamdulillah saudara kita Bapak Haji Ridwan ya sedang umroh. Kalau beliau nonton video ini, sudah berapa hari beliau? Sudah 3 hari ini. Tolong doakan kami semua yang ada di sini. Sebut nama kami satu-satu, terutama saya Zahruddin Fanani yang paling banyak dosanya. Mohon diberi ampunan. Jadi kalau Anda nitip doa kepada orang-orang yang haji atau umroh, yang dititipkan jangan tolong doakan saya biar besok saya bisa ke sana. Itu nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1 apa? Dimintakan ampunan dari Allah. Tolong saya dimintakan ampunan. Tolong saya dimintakan taubat dari Allah, agar saya bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Baru nanti yang kedua, tolong doakan saya agar saya bisa ke sana. Saya juga rindu Rasul. Nah, saya juga cinta sama syariat Allah dan Rasulnya. Silahkan. Ini kalau mengikuti Nabi, mohon maaf, kalau mengikuti Nabi itu haji dulu atau umroh dulu? Halo, Nabi itu haji dulu apa umroh dulu? Umroh dulu ya. Yo yang wajib dulu, masuk yang sunnah dulu. Ya, itu kan kata teman-teman di luar sana. Mentang-mentang kita sering umroh, mbok yo nabung nggo kaji. Kan gitu toh? Wong yang diperintahkan haji dulu baru umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikanlah haji baru kemudian umroh karena Allah. Itu kan dalilnya begitu tuh. Kalau ngikuti Rasulullah SAW, Rasulullah haji dulu atau umroh dulu? Umroh dulu. Berapa kali Rasulullah umroh?
Berapa kali Rasulullah umroh? Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Rasulullah SAW, walaupun dalam hadis-hadis yang lain juga menyebutkan yang lain, tetapi saya baru tahu 4. Pertama, saat Rasulullah mau umroh dari Madinah ke Makkah, bajunya sudah ihram semua bersama sahabat-sahabatnya. Dicegat sama orang-orang kafir, kamu jangan umroh. Kalau umroh berarti kita perang. Gimana saya mau perang? Orang kita mau perang, kita baju ihram. Kita bajunya ihram semua nih. Sedangkan orang-orang Arab terkenal menghormati siapapun orang yang akan mengunjungi Ka'bah. Masa Anda malah perang? Nah gitu kan. Dah, Anda tidak boleh umroh. Nah, niatnya Rasul dan sahabat umroh saat itu. Karena dicegat sama orang-orang kafir, akhirnya terjadi perjanjian. Artinya perjanjiannya itu perjanjian hari ini tidak boleh umroh, boleh umrohnya tahun depan dan seterusnya. Mulai dari hari ini sampai umroh besok tidak ada peperangan. Beberapa sahabat menyatakan, Rasulullah, kita rugi. Kenapa rugi? Karena kita sedang dalam kondisi menang-menangnya nih. Kita di Madinah sedang dalam kondisi power-powernya nih. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang lemah. Kata Rasulullah, kita bersabar. Tahun depan kita akan bisa melaksanakan umrah. Nah, itu satu tuh. Satu, umrah yang tergagalkan. Tapi kan niatnya umrah. Orang yang berniat kebaikan tapi dia belum melaksanakannya karena ada sesuatu kendala, maka dia mendapatkan pahala umrah. Iya kan? Satu. Tahun depannya tahun ke-8 Hijriah. Ini tadi tahun ke-7 Hijriah yang pertama tadi. Tahun ke-8 Hijriah Rasul umrah, namanya disebut Umratul Qadha. Umrah yang berfungsi untuk mengganti umrah yang kemarin nggak jadi. Ada diqadha, diganti. Terus 2 tahun sebelum Rasulullah SAW haji wada. Di tahun ke-9 Hijriah Rasulullah umroh lagi 3. Di tahun ke-9 ini Rasulullah SAW perang dan menang, kemudian Rasulullah ke Makkah untuk umroh. Karena kota yang mengkhianati Rasulullah SAW itu ada di sekitar Makkah. Akhirnya Rasulullah umroh. Umroh keempat, umroh bersama haji wada. Berarti kalau kita ingin ittiba dengan Rasul, ya umrohnya 4 kali, hajinya sekali. Kalau ingin benar-benar mengikuti cara Rasul, umrohnya 4 kali, hajinya sekali. Tapi Rasul ini muaranya bukan cuman sebatas muara ittiba, ya kan? Tadi saya sampaikan, muaranya adalah muara cinta. Orang kalau sudah cinta, orang kalau sudah rindu kepada Rasul, bulan ini umroh, bulan besok berangkat lagi kok. Enggak nunggu setahun 2 tahun. Asal dia punya duit, punya kemampuan untuk melakukan itu, dia berangkat. Gitu. Karena apa? Cintanya dia kepada Rasulullah. Dia ingin sekali memberikan uluk salam di depan kuburan Nabi SAW. Dia ingin sekali melaksanakan banyak hal yang memang bisa dilakukan selama dia berada di Makkah maupun di Madinah. Wah, luar biasa. Ini namanya hub. Rasa cinta, rasa rindu kepada Rasul. Apakah Rasulullah SAW itu selalu puasa Senin Kamis? Enggak kan? Enggak. Kalau beliau selalu puasa Senin Kamis, kapan Daudnya? Nah, apakah Rasulullah puasa Daud terus? Enggak. Iya kan?
Tapi ada orang saking cintanya dengan Rasulullah, dia puasa Daud terus-terusan. Saking cintanya dia kepada Rasulullah SAW, dia puasa Senin Kamis terus-terusan. Cinta kepada Rasul untuk melaksanakan apa yang beliau syariatkan. Nah ini, jadi kalau kita kaji tentang Rasulullah SAW ini nanti ada dua muara yang sangat kuat di tengah-tengah kaum muslimin. Muara ittiba, Rasulullah ini sebagai muara dari ittiba, dan Rasulullah ini sebagai muara dari hub. Banyak orang yang cinta dengan Rasulullah dan kemudian dia melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Disuruh Senin Kemis, beberapa saat dia Senin Kemis terus. Duha itu tidak harus tiap hari. Tapi saking cintanya dia dengan Rasulullah untuk mengikuti perintah Rasulullah, dia ikuti duha terus. Tidak masalah. Gitu. Jadi ini yang disebut dengan ini yang disebut dengan al-ittiba wal hub. Mengikuti tapi juga ada rasa cinta atau rasa rindu. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Karena selain kita ngikuti cara-cara Rasulullah, kita juga cinta banget sama Rasulullah. Maka kalau nanti Pak Ridwan melihat video ini, Pak Ridwan tolong doakan kami semua agar kami semua diampuni oleh Allah SWT, baik dosa kecil, dosa besar kita, dan juga tolong doakan kami juga semua keberkahan keluarga kami, keberkahan harta kami, keberkahan ilmu kami, keberkahan tindak tanduk kami, termasuk juga semoga Allah SWT memanggil kami untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan umroh di kesempatan yang lain. Allahumma amin. Salam untuk Pak Ridwan ya. Nanti siapapun yang bisa komunikasi dengan beliau. Nanti saat beliau ada di depan Hajar Aswad, saat beliau ada di pertengahan antara Hajar Aswad dengan pintu, ya kan? Atau multazam, atau di tempat-tempat yang mustajab, atau di tempat-tempat ketika beliau di Madinah, tempat antara mimbar dengan rumah Rasul yang disebut dengan Raudhah. Doa di situ mustajab, Pak. Mustajab, pasti dikabulkan. Tidak ada yang tidak. Ya Allah, aku njaluk bojo sing ganteng, ya monggo. Ya, kapan lagi akan berdoa kan gitu. Kapan lagi akan berdoa di tempat yang mustajab kalau tidak saat itu kan gitu. Karena memang tempat-tempat mustajab itu ditentukan. Waktu-waktu mustajab juga ditentukan oleh Allah SWT. Bukan berarti ketika tempat mustajab aja terus kita di sini tidak boleh berdoa, tetap boleh. Kalau umpamanya kita nggak dapat tempat mustajab, kita dapat waktu mustajab kan, malam hari, sepertiga malam itu mustajab. Antara dua adzan, antara adzan dan iqomah itu mustajab. Terus dari ba'da asar sampai menjelang maghrib hari Jumat, nah itu mustajab. Begitu seterusnya. Jadi apalagi kok di tempat yang mustajab dan waktu mustajab, Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Baik ikhwati fillah, dan mari kita doakan semoga beliau dan keluarga mendapatkan bekal yang cukup dari Allah SWT untuk melaksanakan seluruh kegiatan ibadah umroh dan juga yang lainnya, dan Allah berikan keimanan, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kepada beliau keselamatan hingga kembali lagi ke tempat kita. Zawadakumullahu taqwa wa ghafar dzamba wa yassarallahu lakumul khaira haitsuma kunta. Allahumma amin. Ikhwafillah. Sekarang masuk materi. Kita masuk materi. Pak Bu, ada 9 poin yang mau saya sampaikan. 9 poin ini adalah amalan untuk orang-orang yang sudah mendapatkan tanda-tanda kematian. Waduh, sopo iki? Jenengan apa sinten? Saya itu, Pak. Bu, jenengan sudah dapat tanda kematian apa sering? Halo, halo. Kok Arab nyebut ngelmen ya, tak tunjukin nek ngono. Yang pertama, siapa mereka yang mendapatkan tanda cinta, tanda kematian dari Allah SWT? 1, orang yang tubuhnya sudah mulai melemah.
Satu. Yang tadinya jejeg mulai bungkuk. Jejeg mulai bungkuk. Hati-hati, waduh sopo iki? Satu. Yang kedua, Bu, Pak, orang yang wajahnya mulai berkeriput. Waduh, kabeh kena iki. Menunjukkan kalau beliau sudah tua. Memang begitu. Yang ketiga siapa, Pak? Mereka yang sudah diberi uban oleh Allah SWT. Ayo, siapa lagi nih kena kabeh? Lah iya kan? Yang tadinya hitam, sudah meninggalkan dunia hitam semua nih. Sudah masuk dunia putih semua. Hati-hati nih. Yang ketiga. Yang keempat siapa? Mereka yang sudah memasuki umur 60 tahun. Wow. Malah taklim kok marake ngeri ya. Nek ra ngeri ngene iki terus arep kapan meneh gitu. Sudah masanya bagi kita untuk melakukan 9 poin ini. Itu tanda-tanda kematian yang Allah SWT berikan kepada manusia. Sebentar. Ustaz kok kok kayaknya nggak adil sing nom-nom ra dibahas. Wah, bukan gitu. Kematian itu tidak memandang umur kan. Nggak muda, nggak tua, nggak kecil pun bisa mati. Sewaktu-waktu bisa dapat. Cuman mereka orang yang sudah berumur, apalagi mendapatkan poin-poin tadi, tanda-tanda kematian tadi, mereka lebih dekat dengan kematian. Kan gitu. Mereka harusnya lebih dekat lagi kepada Allah SWT karena mereka diberi tanda. Sebentar lagi mau sampai. Ayo siap-siap. Anda mau berangkat dari Solo menuju Jogja naik bis. Sebelum turun dari bis dikasih tahu sama kondektur, ayo Prambanan gini gitu lah. Ya sudah siap-siap dia. Ayo sebentar lagi kota gede kan gitu lah. Wah, kota gede udah sampai, siap-siap. Begitu siap-siap turun selesai. Coba ketika sudah sampai kota gede jenengan lagi kaget. Ya aut-autan. Rambutnya aut-autan, pecine berantakan, bajunya berantakan, turun kan malu. Kan gitu lah. Itu namanya orang yang disuruh siap-siap turun. Nah, Allah SWT dengan umur kita itu selalu memberikan tanda sebenarnya. Mau siap, mau sampai, ayo siap-siap. Dikasih uban, set, ya kan? Dikasih lagi sakit, sering sakit, Mak. Wis ubanen, keriput, rada bungkuk, sering sakit. Wis pas no. Umur 60 tahun ke atas, ya sudah. Sempurna lah itu. Tandanya sempurna sekali. Kalau sudah diberi tanda, kok ya enggak segera berubah. Iki terus piye apa ora mudeng nek dheweke arep tekan. Gitu toh? Ngapunten, Pak. Memang gitu ayatnya. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku ini sudah mulai rapuh, sudah mulai enggak kuat. Terus kepalaku ini wahai Allah sudah mulai beruban. Kan gitu. Memang begitu, terus gimana lagi? Bukan berarti saya tidak terkena anjuran untuk siap-siap, tapi posisi saya dengan posisi jenengan kan bedone 20 tahun, Pak. Kan bedone 20 tahun. Ya setidaknya yang lebih dari 20 tahun dari saya ini lebih bersiap-siap kan. Bukan berarti saya tidak bersiap-siap kan itu. Siapapun lah yang di sini. Maka apa 9 poin itu bagi mereka yang sudah mendapatkan banyak tanda kematian? Tobat. Banyakin tobat, Pak. Pagi, siang, sore, malam tobat. Pagi, siang, sore, malam tobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Gitu. Apalagi dibanyakin sholawat. Aduh, tambah nyes itu. Ditambahin sholawat. Karena terkadang kita ini terlalu banyak dosa, terus doa-doa kita nggak nyampe kan. Kita ini terlalu banyak dosa, kemudian doa-doa kita nggak sampai. Akhirnya apa? Kita benjelilah bosone itu. Ya wis lah, aku mau sholawat dulu.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kan gitu toh? Karena sholawat dalam kondisi apapun dari orang berdosa seperti apapun tetap sampai kepada Rasulullah SAW, karena Allah SWT memang melakukan itu. Bahkan terkadang ketika manusia itu bingung mau doa apa, kan ada kan posisi atau kondisi di mana orang ketika mau doa itu bingung harus donga apa, saking kreditnya diri dia gitu loh. Sholawatin aja gitu ya. Saya salawatin aja, Allahumma sholli wa sallam, terus sholawat, nanti kemudian Allah SWT akan berikan banyak hal yang istimewa dari kehidupan Anda. Tapi bukan berarti kemudian istighfar dilupakan, tetap dilakukan. Namanya banyak dosa, masuk istighfar nggak dilakukan. Istighfar dan tobat, istighfar tobat. Kata Allah SWT, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang yang hai hambaku, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang kebanyakan dosa, yang suka melalaikan dirinya sendiri. La taqnatu, jangan sekali-kali merasa putus asa. La taqnatu, jangan putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah sangat besar sekali, lebih luas dari segala sesuatu. Tobat itu penting sekali, Pak. Muslim, mukmin nakali ra umum. Tapi Allah kasih hidayah, akhir hayat orang ini bertobat, ya masuk surga lah. Masalah kemudian nanti dicuci, diusel-usel yang rokok ya urusan lain. Tapi kan tobatnya menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Imannya, ihsannya, tauhidnya menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dan itu bagian dari tobat terbesar. Jadi jangan sampai kita melupakan dan melalaikan tobat. Apalagi umur kita sudah seperti kita kan, sudah mulai umur-umur yang riskan, umur-umur riskan untuk segera menghadap. Apa kata Rasulullah SAW? At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Siapapun orang yang berhasil tobat, siapapun orang yang bertobat kepada Allah SWT, maka dia dianggap oleh Allah seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Tobat pagi. Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min mi'ati marrah. Aku istighfar kepada Allah, aku tobat kepada Allah satu hari tidak kurang dari 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali. Rasul padahal nggak punya dosa. Iya kan? Rasul dianggap, Rasulullah SAW itu maksum, suci dari kesalahan, suci dari dosa. Tapi beliau masih istighfar satu hari 100 kali, tobat satu hari 100 kali. Itu taubatut taubatun nabiyyin, istighfarun nabiyyin. Itu bagian dari syukur kepada Allah SWT. Kalau kita tobatnya karena memang kita punya banyak dosa tuh, ya tobat aja terus gitu, pasti akan diterima. Gitu ya. Yang pertama, yang kedua, Pak, Bu. Amalan kedua agar kita orang-orang yang sudah diberi tanda oleh Allah dengan tanda-tanda kematian yang banyak ini bisa berakhir dengan baik, husnul khotimah. Apa yang kedua? Nguatin iman dan amal. Nguatin iman dan amal. Imannya dikuatin, amalnya dikuatin. Pendak esok bicarane tirakatan. Mungkin nek wong Jawa ngomongnya tirakatan. Tirakatan itu apa tuh? Sebenarnya kata tirakatan itu nggak salah. Mung kadang prakteknya ada yang blengeri gitu loh, nggak bener. Tirakatan sebenarnya sakjane apik dari kata taroka. Apa itu taroka? Tirakatan itu dari kata-kata taroka. Taroka ini apa? Taroka itu artinya meninggalkan. Taroka, meninggalkan. Tarkun, ya meninggalkan pokoknya. Tirakatan, ya meninggalkan. Doa ya kan, bahasa Jawa nih. Maksudnya apa tirakatan itu? Ketika Anda mempunyai kebiasaan buruk, Anda berjanji kepada Allah, ya Allah, aku akan tinggalkan perbuatan ini karena Engkau. Itu tirakatan. Kalau itu wajib kan? Wajib, tapi ditarakati. Karena terkadang kalau tidak ditirakati, orang itu tidak punya motivasi tinggi. Ya Allah, aku benar-benar
terganggu gara-gara perbuatan ini. Ya Allah, aku pengen gara-gara meninggalkan perbuatan ini Engkau berkaya aku. Ya Allah, aku pengen gara-gara aku meninggalkan ini Engkau membuatku lebih tenang. Boleh, tidak ada masalah. Nonton HP tiap hari 5 jam. Ganggu kan? Ganggu kerjaan rumah tangga, ganggu didik anak dan sebagainya. Ini ganggu terus, harus ditirakati. Ya Allah, aku pengen meninggalkan HP ini 1 hari 1 jam aja deh. Dan saya main 1 hari 1 jam aja deh ya Allah. Berarti kan dia ninggalkan 4 jamnya. Tapi ditarakati, ya Allah, aku betul-betul pengen ninggalin. Aku pengen setelah aku ninggalkan ini, Engkau berikan aku keberkahan dalam mendidik keluarga. Engkau berikan kepadaku keberkahan dalam kerjaan rumah tangga. Bisa, tidak ada masalah. Ada orang tirakatan makanan. Ada, Pak. Kata orang poso mutih, aduh nek wis sembuh. Tapi ada orang tirakatan gara-gara makanan. Contoh ya. Ya Allah, aku gara-gara mangan sego perutnya jadi gendut gede ini gitu. Ya Allah, aku pengen ninggalkan nasi ini di siang hari. Aku cukup makan pagi hari sama sore hari. Umpamanya. Tirakatan nasi. Akhirnya apa? Perutnya bisa jadi kempes. Bisa kan? Dalam urusan makan. Maksudnya dalam urusan fisik saja bisa, apalagi dalam urusan yang lebih syar'i. Itu maksud saya. Jadi ayo kuatin iman, ayo kuatin amal sehingga kita mendapatkan kesiapan dalam menghadapi kematian kita. Apa kata Allah SWT? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti mendapatkan surga. Pasti akan mendapatkan tempat yang sangat mulia. Siapa? Orang yang beriman. Siapa lagi? Orang yang beramal soleh. Iman dan amal. Jangan cuma iman tok, nggak ada amalnya. Jangan beramal tok juga tanpa iman, nggak ada gunanya, sia-sia. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Apa itu ilmu? Ilmu adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh orang yang punya ilmu tadi. Kalau cuma sebatas ilmu tapi tidak disampaikan, tidak dilaksanakan, berarti ilmu itu hanya sebatas berita. Iya toh? Berita yang masuk ke dalam otak kita. Informasi ya, itu terada di ilmu. Ilmu itu sesuatu yang benar yang kita dapatkan kemudian kita amalkan. Kalau ilmu itu berupa suatu kesalahan, keburukan, kita tinggalkan. Itu ilmu namanya. Itu ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Wah, ini penting nih. Kalau sudah masanya bagi kita, apalagi sudah banyak tandanya yang Allah berikan kepada kita, tanda-tanda kematian itu, maka mari kita nomor 3. Apa itu? Menghindari dosa-dosa besar. Wis wayahe ninggalke dosa-dosa gede. Nek dosa gede iso ditinggalke, saya yakin dosa-dosa kecil melok katut. Maka apa kata Allah SWT? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. An-Nisa 31. An-Nisa 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhaun nukaffir in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan kami akan masukkan kalian ke tempat-tempat yang mulia. Wis dosa gede ini tidak dilakukan, otomatis dosa-dosa kecilnya dihapus. Jadi kalau dosa besar itu ditinggalkan, otomatis yang kecil itu dihapus sama Allah. Langsung aja, otomatis gitu. Tapi ini dosa-dosa besar dilakukan, dosa kecil ketut melok. Nah gitu. Maka
hal yang paling penting dalam kehidupan dunia ini sekarang ini, terutama bagi kita yang sudah menjelang sampai, dosa besar itu ditinggalkan. Maka dari itu kita wajib tahu dosa besar itu apa aja. Syirik, kafir, murtad, ya kan? Kemudian berbuat buruk kepada orang tua, ngomong kasar sama orang tua, mencuri, korupsi, berzina, apalagi gosok ya apa? Gosok make sendale wong liya tanpa izin, ning bar kuwi dibalekke meneh. Ah, enek sing ngono Pak. Saya kira itu dosa biasa aja, ternyata dosa besar. Wah, ada Pak yang begitu Pak. Yo enggak cuman sendal, barang orang lain. Ya kan, barang orang lain dipinjem, ora dipinjem, kapan minjeme? Barang orang lain dipakai, bar kuwi dibalekke neh. Nek minjem kan jelas, Pak Bu, ngapunten nyuwun nyuwun pinjem sepeda motore. Kan minjem. Kalau nggak minjem kan motore dinggo dibalekke neh. Sampai sing duwe bingung, ki ndi motorku lho kok tiba-tiba ning kene meneh. Waduh enak bingung dia. Enek sing goib ya kan. Jadi nggak boleh ghibah. Ghibah ini dosa besar ternyata. Saya ngerti dosa, saya kira dosanya itu biasa-biasa aja, kecil-kecil gitu. Jebule dosa gede. Waduh ya Allah. Memang masa tua kita, masa di mana kita akan sampai, itu lisan kita harus terjaga. Wasjud waqtarib, banyakin sujud, banyakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. 4, saya percepat. Nomor 4, muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Orang yang umurnya sudah menjelang sampai, punya saya tuh. Wah, sudah waktu curug ini, baru nomor 4. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari ini dia melakukan apa? Cek perbuatan yang akan dia lakukan itu kira-kira besok di hari akhirat dapat apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat-lihat diri kalian tuh sedang melakukan apa? Kira-kira besok dapat apa tuh di akhirat? Kalau ternyata kita melakukan hari ini, di akhirat dapat dosa, udah, ayo enggak usah dilakukan, ayo muhasabah. Kamu kemarin ngapain? Udah terlalu banyak dosanya, ayo pergi dari dosa itu. Ayo taubat dan lain sebagainya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum pada masanya kalian pasti akan dihisab. Tuh. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kata Rasulullah yang lain, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'd. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa orang yang cerdas? Kata Rasulullah. Al-kayyis, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang menahan diri dari hawa nafsunya. Orang yang menahan diri dari hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengen sekali nglenengi wong. Soalnya ini orang nglenengi orang marem. Kumpul orang ngomongin wong iki katanya kurang. Iki to. Ora nek apa nih jenenge ora nek hiburane gitu. Aduh, tahan diri dari itu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia lebih senang bersiap-siap beramal untuk perbekalannya setelah kematian. Itu Pak. Wong kini rambuli ketoke ora marem. Wong kini orang bully kita ora marem. Aku duwe kekuatan, aku pengen diakui, pengen dihormati umpamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia membuat sesuatu yang menekan orang, membuli orang, jahilin orang. Ketoke kalau nggak jahilin itu kayaknya kurang ada kehidupan dalam dirinya. Umpamanya ada orang seperti itu, ya sudah hilangin. Ini sudah mau sampai ini tempat ini. Ini sudah mau sampai ini masanya ini. Ayo hilangkan. Nah, gitu. Namanya muhasabah. Itu ya, yang keempat. Yang kelima, mendidik diri dengan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa Allah, tolong berikan aku terus-menerus ilmu. Berikan aku terus-menerus ilmu. Saat ini aja kita sedang mencari ilmu.
Nanti sampai rumah, ojo terus leren, lihat YouTube, buka, oh ada ustadz ini, buka, enak lagi, ketemu lagi. Jadi setiap hari ada ilmu, ada pertambahan ilmu, ada pertambahan ilmu, ada pertambahan amal, ada pertambahan pahala. Nah, gitu. Al ilmu wal amalu salihu wal amilu bihi fil jannah. Ilmu, amal soleh, dan orang yang mengamalkannya itu di surga. Al ilmu wal amalu salihu wal amilu bihi fil jannah. Ilmu, amal soleh, dan orang yang beramal dengan ilmu dan amal soleh tadi, maka mereka atau dia berada di dalam surga. Masya Allah. Ya kan? Terlebih lagi kata Rasulullah, al ilmu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu atau mencari ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Yang muslim itu siapa? Yang muslim yang kecil, besar, dewasa, tua, semua. Selama masih disebut muslim ya wajib. Enggak ada urusannya berhenti. Yang membuat Anda berhenti dari mencari ilmu ya kematian. Udah itu aja. Sakit tak ngapain cari ilmu lah, orang sakit malah justru harus cari ilmu. Ilmunya digunakan untuk mendidik diri, ilmunya digunakan untuk perbekalan iman, ilmunya digunakan untuk perbekalan sabar saat sakit. Nah ini Masya Allah kan. Bahkan jangankan orang sakit nyari ilmu, ini ada orang sakit siap perang. Jenderal Sudirman itu pribondo. Sakitnya adalah jantung atau apa gitu yang menggerogoti, kanker yang menggerogoti. Tapi pada saat perang gerilya beliau menjadi panglima yang ditandu. Jangankan mencari ilmu, orang sakit ini malah justru perang. Artinya apa? Kalau berdasarkan kajian Islam, mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Bahkan termasuk orang tua, muda, bahkan yang sehat, yang sakit semuanya wajib cari ilmu. Gitu ya. Yang keenam Pak, ngendaliin hawa nafsu. Al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Ada salah satu hadis yang mengatakan siapa itu mujahid? Mujahid adalah orang yang berjihad dengan dirinya. Dia melawan hawa nafsunya yang begitu keras, hawa nafsunya yang begitu menyala, hawa nafsu yang begitu membakar di dalam hatinya. Dia perangi itu. Dia pengen berzina, dia pengen mencuri, dia pengen ghibah, dia pengen apapun yang buruk-buruk dia lawan. Padahal melawan itu enggak mudah kan. Melawan itu susahnya minta ampun. Maka sampai ada yang mengatakan al-mujahidu manjahada nafsahu fillah. Orang yang menjaga hawa nafsunya karena Allah. Ini luar biasa. Ya ini kalau tidak dalam ini kan kondisi hati ya. Kondisi hati itu bisa dilakukan saat perang, bisa dilakukan juga tidak saat perang. Saat ini kita tidak dalam kondisi perang. Perang kita melawan hawa nafsu. Saat perang, saat orang-orang itu berjihad, mujahid yang perang. Saat orang mujahid, saat orang itu perang pun juga harus melawan dirinya sendiri. Dia berjihad karena Allah atau berjihad karena hawa nafsunya. Berjihad karena hawa nafsunya bisa jadi karena dia berjihad ingin mendapatkan pamor, mendapatkan harta atau mendapatkan yang lainnya. Jadi orang yang sedang berperang pun dia sedang berperang dengan dirinya sendiri, dengan niatnya, dengan kata hatinya dan semuanya yang ada di dalam dirinya. Siapapun. Jadi mengendalikan hawa nafsu itu penting. Kok apalagi kita sudah masuk masa-masa sampai. Apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya yakin jenengan hafal semua itu. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapapun orang yang takut akan kebesaran Rabbnya, wa nahan nafsa, dan kemudian dia tahan dirinya 'anil hawa, dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, ketahuilah surga adalah tempat dia kembali. Yang ketujuh Pak, saya percepat dikit. Yang ketujuh, menjaga hubungan dengan keluarga. Pak Bu, jenengan mengharap tekan. Gitu nggih. Jenengan mengharap tekan, wis arep tekan wayahe. Ojo ngantek lali kalau keluargane. Sambung terus komunikasi dengan ayah, dengan ibu, dengan anak, dengan cucu, dengan tetangga. Semuanya yang dekat dengan Anda, ayo komunikasi dengan baik. Semuanya dengan orang-orang yang mungkin bahkan Anda tidak kenal, komunikasi dengan baik.
Ya Allah. Nek wong Jawa ki nek ceritane iki kalimatnya simpel, Pak. Ming arep medhot sambungan. Gitu nggih. Kadang wong ki nek ming arep medhot sambungan, lek ngomong kowe aja lunga yo. Kowe aja lunga yo. Engko nek aku ki mati piye? Kan gitu ta. Sepupu ibu saya. Sepupu lah, saya menganggap Budi. Teman ibu lah atau sepupu ibu lah. Ibu saya mau ke Solo hari Sabtu. Hari Sabtu. Ibu saya ke rumah dia hari Kamis. Ke rumah dia hari Kamis. Nduk, mbok aja lunga ning Solo adoh-adoh. Lah pripun wong anakku ya ning Solo akeh nek telu. Wis pokoke kowe aja lunga. Engko nek ra ketemu meneh piye? Ah gitu. Ming lek arep medhot sambungan kuwi lho. Bener coba. Hari Kamis beliau datang ke rumah beliau, ibu saya ke rumah beliau. Hari Sabtu beliau ke Solo, saya jemput tuh. Enggak saya jemput. Hari Sabtu beliau ke Solo. Kemudian hari Senin beliau wafat ininya sepupunya tuh. Lek ngomong ke dino Kamis. Aduh ya Allah nyesel kan. Senin malam ibu kontak saya, "Van, ayo kita ke Magelang. Ayo kita ke Magelang." Lah pripun Bu kae budimu kae wafat. Ya Allah. Wala gek wingi nek ngomong karo aku aja lunga nang Solo, ngundak ra ketemu meneh. Ha tenan. Akhirnya Senin kita ke sana, Selasa kita ke sini lagi ke Solo lagi. Subhanallah. Wong Jawa ki perasaane dhuwur-dhuwur. Perasaannya tinggi-tinggi, intuisinya tinggi-tinggi. Maka kalau sudah menjelang hampir sampai itu seluruh keluarga itu ojo ngantek enek sing dipedhot. Ojo ngantek enek sing dipedhot. Pokoknya begitu yang dulu pernah pedhot, sambung lagi. Karena terkadang pada masa-masa itulah orang akan memberikan tanda, ayo jangan pergi kemana-mana ya. Ini kayaknya aku sudah mau sampai. Memang begitu, Pak. Dan itu kenyataan banyak sekali terjadi di hampir semua rata-rata kita yang mengerti agama. Gitu. Maka apa kata Allah SWT? Wa atidzal qurba haqqah. Salah satu hak dari keluarga adalah komunikasi yang baik. Hubungan yang baik. Berikanlah hubungan yang baik kepada keluarga Anda. Kok apalagi keluarga kita, keluarga Anda, kita merasa sudah hampir dekat. Ayo segera sambung. Siapa lagi yang akan menguburkan kita nanti kalau bukan keluarga kita? Siapa lagi yang akan memandikan kita kalau bukan keluarga kita? Siapa lagi yang akan memberikan kain kafan, kemudian menyolatkan, kemudian ngangkat kita sampai kepada liang lahat kita kalau bukan keluarga kita, kalau bukan anak kita, kalau bukan cucu kita, siapa lagi? Saya sudah dikasih tahu beberapa isyarat banyak sekali sebenarnya. Aku pengen aku mati sing ngangkat kowe le. Allahu Akbar. Ya memang masanya begitu. Aku pengen aku mati ki sing ngangkat kabeh anakku sing lanang. Itu piye coba? Wanake di ngonoke ora langsung nangis. Bu, ampun matur ngoten. Ya tetap kita berdoa kepada Allah umur panjang. Lah umur dawa iki piro to Mas? Apa ya umure dawa 1000 tahun ngono piye? Ya ora to. Ya tetap ada tanda, mesti ada isyarat. Nomor 8, nomor 7, nomor 8 sekarang memperbaiki akhlak. Menjelang sampainya kita, ayo akhlak kita diperbaiki. Dan yang terakhir Pak, yang terakhir tak kalah pentingnya, setiap hari, setiap saat, setiap detik mohon petunjuk. Allahumma hdini fiman hadait, ya doanya gitu kan. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah berikanlah aku hidayah sebagaimana kau berikan hidayah kepada orang lain. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana kau berikan hidayah kepada orang yang kau beri hidayah. Jadi di akhir hayat itu kita sudah mendapatkan kelurusan akhlak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berkata kepada kalian, hei kalian hamba-hambaku, berdoalah kepadaku niscaya aku akan jawab. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya belum, nanti saya panjangin lagi. Kalau mau besok diundang lagi nggak apa-apa. Insya Allah kalau itu nanti yang ditanyakan, saya akan kaji lebih banyak lagi.
apa itu tanda-tanda kematian. Insya Allah. Ngaten ya begini. Insya Allah. Mohon maaf atas khilaf karena waktunya sudah habis dan tidak bisa kalau saya terus-terusan. Tapi insya Allah nanti jadi PR buat saya. Insya Allah. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.